Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan untuk bisa kembali belajar di rumah. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap diberikan kesempatan untuk bisa belajar walaupun di rumah. Namun, sebelum belajar, terlebih dahulu kita berdoa agar apa yang kita pelajari mudah untuk kita fahami. Apakah kalian siap untuk berdoa? Mari berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita kembali belajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada hari ini, kita belajar perilaku terpuji. Pada pelajaran perilaku terpuji, kita akan mempelajari pertama, hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Kedua, kerjasama. Ketiga, tolong-menolong. Hormat dan patuh pada orang tua. Orang tua kita, yaitu ayah dan ibu kita, merupakan orang yang sangat berjasa dalam hidup kita. Mereka membesarkan kita, menyayangi, mendidik, dan membimbing kita. Maka, untuk itu sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk hormat dan patuh kepada keduanya. Guru. Selain kita hormat kepada ayah dan ibu kita di rumah, kita pun juga berkewajiban untuk hormat kepada guru. Karena guru merupakan orang tua kita di sekolah. Karena berkat jasa mereka lah kita dapat membaca, menulis, dan mengamalkan ilmu yang mereka ajarkan kepada kita sebagai bekal kita dalam beribadah kepada Allah SWT. Maka untuk itu sudah menjadi kewajiban pula bagi kita untuk hormat dan patuh kepadanya. Adapun cara-cara berbakti kepada orang tua yaitu: pertama, bersikap sopan dan berkata baik kepada mereka. Kedua, kita minta izin dan berpamitan ketika akan pergi sekolah, ketika akan pergi bermain, maupun kemana saja. Ketiga, hendaklah kita membantu mereka, meringankan beban mereka dengan cara salah satunya yaitu membersihkan kamar kita sendiri, karena dengan itu kita dapat meringankan beban mereka. Adapun cara untuk berbakti kepada guru, pertama, mengucapkan salam. Ketika kita bertemu bapak dan ibu guru di sekolah maupun di mana saja, hendaklah kita mengucapkan salam. Kedua, memperhatikan penjelasan mereka. Ketika mereka menjelaskan materi yang akan mereka ajarkan, hendaklah kita memperhatikan dan menyimak dengan baik. Hingga apapun yang mereka jelaskan terkait materi yang akan kita pelajari, mudah untuk kita fahami. Ketiga, kita harus mengerjakan tugas yang telah mereka berikan kepada kita. Selanjutnya, yang kedua, kita belajar tentang kerjasama. Kerjasama artinya pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama.
Kerjasama bertujuan untuk meringankan pekerjaan. Namun, kerjasama tidak boleh dilakukan pada hal-hal yang tidak baik, seperti kerjasama pada saat ulangan. Itu tidak baik dilakukan, dan itu tidak boleh dilakukan. Contoh kerjasama. Pertama, kerjasama dengan anggota keluarga dalam membersihkan rumah. Ayah, ibu, kakak, adik membersihkan rumah itu juga merupakan kerjasama yang mereka lakukan untuk mempermudah dalam melakukan pekerjaan. Kedua, kerjasama juga bisa dilakukan di sekolah. Contohnya yaitu kita melakukan kerjasama dengan teman dalam membersihkan halaman sekolah. Selanjutnya yaitu tolong-menolong. Tolong-menolong merupakan perbuatan yang mulia. Jika kita melihat orang yang membutuhkan pertolongan, maka sikap kita harus berupaya untuk menolong mereka. Terlebih lagi jika ada yang minta pertolongan kepada kita. Kita harus sering tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, bukan tolong-menolong dalam keburukan. Seperti contohnya, tolong-menolong dalam menyembunyikan buku teman. Ini tidak boleh kita lakukan, karena tolong-menolong pada bentuk atau jenis ini tidak dibenarkan oleh agama kita. Adapun contoh tolong-menolong, pertama, memberikan makan kepada pengemis. Pengemis merupakan orang yang juga membutuhkan pertolongan dan bantuan kita. Maka sikap kita adalah membantu mereka dengan memberikan makanan kepada mereka. Kedua, membantu ibu membersihkan tempat tidur. Itu juga cara kita untuk menolong ibu dalam membersihkan rumah. Sekian yang Ustazah bisa sampaikan. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.